Jadi dia tuh seneng kalau tidurnya tuh ditemenin sama mayat. Halo guys, dingin banget gak sih? Ini akhir-akhir ini tumben banget ya, Bekasi dingin banget. Biasanya kan anget tuh, sekarang dingin. Biasa di Bandung. Jujur kita nyengir aja giginya ngilu, mohon maaf. Di rumah kalian lagi musim apa guys? Coba komen di bawah. Di Warta Nyata kali ini aku mau ngebahas cerita yang ini aneh banget sih menurut aku. Tapi ngeri juga ya, masa ada orang yang seneng gitu kalau tidurnya tuh ditemenin sama belum apa-apa udah merinding, mohon maaf. Kayak emang dia nggak mimpi buruk ya? Kita yang tidurnya normal-normal aja kok suka mimpi buruk gitu ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, biar kita semakin semangat menjalani kehidupan ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang laki-laki yang namanya itu Dennis A. Nielsen yang lahir di tanggal 23 November 1945. Dia ini anak kedua dari 3 bersaudara. Dennis ini termasuk anak yang diem, tapi dia suka banget berpetualang. Ayah sama ibunya Dennis ini udah bercerai. Nah, Dennis itu dekat banget sama kakek dari pihak ibunya. Dennis ini juga sampai nganggep kakeknya ini sebagai pelindung dan pahlawan banget lah buat dia. Nah, kakinya Dennis ini adalah seorang nelayan. Jadi Dennis ini selalu ngerasa kayak kosong banget gitu pas kakeknya itu lagi pergi ke laut. Nanti dia baru kayak hidup lagi, semangat lagi ya kehidupannya. Itu pas kakeknya itu udah pulang ke rumah dari laut kan tadi kan. Di tahun 1951, kesehatan dari kakinya Dennis ini menurun. Tapi kakeknya ini tetap pergi ke laut tuh. Jadi dia tetap kerja. Di tanggal 31 Oktober 1951, kakinya Dennis ini pergi memancing nih kayak biasa. Tapi ternyata di hari itu, kakinya Dennis juga meninggal dunia karena serangan jantung. Di umurnya yang ke-62 tahun. Jasadnya dibawa nih sama nelayan lain ke pantai. Dari pantai dibawalah sama pihak keluarga. Sampai akhirnya kakeknya ya dimakamkan. Di situ ibunya Dennis ini nangis dan bilang ke Dennis kalau kakeknya ini lagi tidur dan dia pergi ke tempat yang lebih baik. Dari kepergian kakeknya ini, Dennis ngerasa kesepian banget. Dennis tuh jadi pendiam dan lebih tertutup lagi dari sebelumnya. Nah, si Dennis ini jadi sering menyendiri di pantai sambil ngeliatin laut gitu, dia bengong aja. Karena Dennis ini makin tertutup nih, dia tuh jadi jauh sama keluarganya. Padahal keluarganya juga tetap gitu memperlihatkan sayangnya ke Dennis. Tapi dia malah kayak menjauh aja gitu jadinya. Dia malah jadi gak suka sama kakak laki-lakinya dan adik perempuannya. Karena Dennis nih ngerasa kayak dipilih kasihin gitu loh. Sampai singkatnya nih, Dennis dan keluarganya itu pindahlah dari rumah nenek kakeknya. Kan sebelumnya mereka tinggal sama nenek kakeknya kan, di rumah nenek kakeknya juga. Nah, akhirnya mereka keluarga pindahlah ke suatu apartemen gitu. Di awal pubertasnya, Dennis ini kok mulai nunjukin kalau Dennis tertarik gitu sama sesama jenis. Jadi dia demen gitu kalau lihat laki-laki ganteng. Jadi dia nih gay gitu ya. Tapi dia umpetin nih karena dia malu dan bingung juga kan buat nyeritain atau ngekspresiinnya. Nah, Daniel tumbuh sampai dia umur 15 tahun. Dia gabung nih ke pasukan kadet angkatan darat. Sampai akhirnya setelah beberapa waktu dia kerja jadi militer, dia ini akhirnya keluar. Ada yang bilang Dennis ini dikeluarin dari militer karena dia ini kayak kecanduan minum-minuman alkohol. Tapi ada yang bilang juga kalau Dennis ini mengundurkan diri karena disuruh nikah sama ibunya. Tapi setelah itu, di umur Dennis yang ke-27, Dennis ini gabung nih ke kepolisian. Tapi karena kinerjanya ini kelihatannya kurang memuaskan gitu ya, jadi Dennis dikeluarin. Dan di situ Dennis akhirnya kerja serabutan aja tuh. Jadi siangnya dia kerja serabutan nih, apa aja dia kerjain. Tapi malamnya, si Dennis ini have fun tuh di gay bar yang ada di London. Jadi Dennis nih kayak nyari lah ya. Tapi tetap aja tuh kata si Dennis tuh dia tetap ngerasa kesepian gitu. Hidupnya tuh kayak kosong banget, empty. Idih, apa tuh artinya? Di tanggal 30 Desember 1978, malamnya Dennis ini kayak biasa tuh pergi ke gay bar. Minum-minum lah dia kayak biasa di sana. Nah, di situ Dennis ini kayak lihat ada laki-laki yang kelihatan tuh lebih muda dari si Dennis. Dennis lihat-lihat nih, cowoknya nih kayak manis juga gitu. Ih, malu banget gak sih? Dennis samperin tuh, dan ternyata anak laki-laki ini itu mau mesen minuman beralkohol gitu, tapi nggak bisa karena di sana peraturannya tuh gini. Jadi anak di bawah umur boleh minum alkohol, tapi nggak bisa beli. Jadi minta boleh, beli nggak bisa gitu. Bingung ya, agak aneh ya. Cuma emang gitu peraturannya di sana. Di situ Dennis ngedeketin nih cowok ini.
Terus dia beliin minum. Ih, baik banget. Ditraktir ceritanya. Dia milih lah mau minum ini gitu. Ya udah dibeliin tuh sama si Dennis. Di situ Dennis kenalan dong, kan udah ditraktir. Masa nggak kenalan? Terus tahu nih Dennis namanya ternyata Stephen Holmes. Ngobrol tuh akhirnya kan si Dennis sama si Stephen ini. Stephen ngobrol sambil minum-minum lah. Nah, pas udah makin malam nih, Dennis nih kayak ikut gue yuk ke apartemen gue. You know, jadi dibungkus gitu cenah ya bahasanya, oh my god. Nah Stephen yang udah ditraktir, udah ngobrol panjang lebar juga kan kayak gak enak gitu ya. Jadi kayak, why not? Mau lah tuh si Stephen buat ikut si Dennis ke apartemennya. Cerita apa sih? Sampai di apartemennya Dennis, mereka sempat minum-minum lagi. Habis mereka udah minum-minum nih, udah nge-fly abis, mereka bobo bareng guys. Gitu deh pokoknya, gak usah dijelasin lah ya. Nah besok paginya Dennis ini bangun duluan dan dia ngeliat di samping ini ada Stephen yang masih tidur. Pas Dennis ngeliatin nih si Stephen yang masih tidur ini, dia tuh kayak kok jadi takut gitu. Kayak gue gak mau hubungan kita sampai di sini aja. Jadi dia takut kehilangan si Stephen, padahal baru kenal sehari. Jadi Dennis tuh mikirnya nih Stephen pasti abis ini dia bangun, balik dan melupakan aku gitu. Nah dari pemikirannya Dennis yang takut kehilangan Stephen ini, dia sempat ngeliat nih ke sekitar dia. Di situ dia lihat ada dasinya punyanya si Stephen. Dia ambil, dia ikat ke tangannya gitu kan, diikat gitu. Terus dia ketatin, dia gituin, cekekin gitu ke lehernya Stephen. Nah di situ Stephen langsung bangun dong. Dia coba buat ngelepas nih, coba ngelawan. Tapi kan Stephen baru bangun tidur ya, masih hidup nggak hidup gitu, masih loading. Apalagi semalam dia habis minum-minum kan mungkin makin apa nih, ada apa gerangan gitu kan. Jadi dia nggak bisa ngelawan. Akhirnya Dennis ini pingsan tuh, nggak sadarkan diri dia. Kok Dennis lagi? Stephen pingsan nih, nggak sadarkan diri. Di situ Dennis cek nih si Stephen, ternyata ya si Stephen mungkin cuma pingsan doang, masih ada lah gitu nafasnya, detak jantungnya tuh masih ada. Dennis yang sadar nih kalau si Stephen ini masih hidup, dia bawa badan Stephen ke dapur, dia ambil bak, dia isi air. Pas baknya udah penuh, dia lokin lah tuh kepalanya si Stephen ke dalam bak yang udah keisi air penuh itu. Di situ Stephen yang sadar, dia coba lagi buat ngelawan, tapi ya tadi Stephen ini belum sadar penuh gitu ya, belum punya kekuatan lebih untuk melawan. Apalagi kan Stephen ini juga lebih muda kan dari si Dennis. Sampai akhirnya udah Stephen akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dennis yang lihat Stephen udah nggak bernafas lagi, udah nggak bernyawa, dia bawalah badan Stephen ke ruang tengah. Di ruang tengah tuh kayak ada sofa, ada tempat duduk gitulah. Terus Stephen ini badannya ditaruh nih di sofa, di bangku itu, dalam posisi duduk gitu dia senderin. Habis naruh Stephen di ruang tengah, Dennis ini pergi ke dapur. Dia bikin roti, bikin kopi, dia bawa tuh semuanya, roti, kopi dibawa. Dibawalah si Dennis duduk di samping Stephen. Jadi dia makan roti, ngopi, sampingnya Stephen yang udah nggak bernyawa. Ngeri banget gitu. Dia sambil udut kayak Kenapa? Pagi yang cerah? Gitu. Gila, seru banget ya. Di situ juga Dennis katanya tuh lega banget karena dia ngerasa kalau Stephen ini nggak bakal ninggalin dia. Tapi Dennis kan juga mikir ya kalau si Stephen ini tuh nggak mungkin ditaruh di sini doang, gini doang, itu nggak mungkin. Jadi Dennis mikir nih, enaknya Stephen gue taruh mana ya? Dennis jalan lah tuh ya, kelilingin apartemennya. Enaknya taruh mana ya? Dia nyari tempat gitu kan, lihat-lihat. Sampai akhirnya dia nginjek lantai apartemennya ini kayak ada yang kayu. Dan itu tuh kayak keinjek, kayak ngit gitu. Jadi kayak agak kebuka gitu, udah gak nempel. Dicobalah tuh dibuka kan kayunya sama Dennis. Dan dia lihat ada kayak ventilasi gitu di dalamnya. Pas dia buka ventilasinya ternyata kayak ada ruangan gitu lah. Yang ya kecil sih, tapi ada celah lah pokoknya. Pas Dennis lihat kayak, wah ini pas nih. Dia ke Stephen nih, dia ambil badan Stephen, dia mau masukin ke situ. Tapi pas Dennis mau masukin Stephen ke celah itu kan tempatnya kecil ya. Itu nggak muat. Jadi badannya Stephen ini kayak terlalu besar lah untuk masuk ke dalam sana. Kalian tahu gimana caranya? Dia lipet badannya Stephen baru dimasukin. Dan bisa, pas udah masuk dia tutup lagi, beres. Ya Allah, gak habis thinking gak kalian? Dennis. Jadi Dennis tuh mikirnya nanti misal dia ngerasa kesepian, dia ya bakal ngambil si badannya Stephen lagi nih buat nemenin dia di apartemennya. Dan di situ Dennis ini beneran ngelakuin itu. Jadi pas dia bosen dia ngambil Stephen buat nemenin dia, diajak ngobrol. Pokoknya si Stephen ini walaupun udah nggak bernyawa, diperlakukan kayak manusia pada umumnya gitu sama si Dennis. Kayak dimandiin, digantiin baju, kayak gitu-gitu.
diajak ngobrol. Nanti kalau si Dennis ini udah ngerasa kayak udah cukup sama Steven gitu, udah bosen nih ya, udah puas ngobrol sama Steven, udah asik gitu ya, ntar Steven dilipet lagi, dimasukin lagi, jadi bener-bener kayak boneka. Sampai dimana tubuhnya Steven ini mengalami gore mortis. Jadi gore mortis itu dimana tubuh dari manusia itu mengalami kayak kaku gitu, jadi kaku sekaku-kakunya. Nah di situ karena Steven udah kaku, Dennis kan nggak bisa dong ngelipet badannya Steven lagi. Akhirnya Dennis ini ngediriin badannya Steven, dia bentuk kayak huruf X gitu loh guys. Nah dia bawa nih ke kamarnya dia. Nah dia pepetin nih ke tembok, pas banget di depan kasurnya si Dennis. Jadi ini kasur nih, ngadep sana kan, di saat depan ada dinding gitu. Jadi dia ngeliatin si Steven yang berdiri kayak gini, nempel di tembok. Jadi dia sambil tiduran ngeliatin si Steven. Gila, creepy banget gitu. Dan jadi kayak udah jadi pajangan aja si Steven. Dennis tidur, ya udah Steven berdiri di situ. Dan katanya Dennis ini ngerasa tidur ini pules banget, tenang dan nyaman banget. Karena selama dia tidur, katanya dia ngerasa kayak dijagain sama Steven. Dan pas dia bangun, dia tuh ngerasa kayak dibangunin sama Steven. Jadi pas melek, iya ada Steven gitu. Merinding banget ya, ya anjir lah. Setelah 8 bulan kemudian, badannya Steven ini kan mengalami pembusukan. Di situ dibawalah badannya Steven ini ke belakang apartemennya. Di situ badannya Steven dibakar sama si Dennis. Dennis yang ngebakar si Steven tuh katanya ngerasa sedih banget gitu loh. Dia ngerasa kesepian lagi karena temennya udah gak ada. Nah besok malamnya Dennis ini niat mau nyari temen baru. Si Dennis ini nyari temen baru yang nanti akan diperlakukan sama kayak si Steven. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Sampai si Dennis ini pindah apartemen, tapi dia tetap dengan kebiasaannya yang mencari teman itu. Nah di apartemennya Dennis yang baru, di tanggal 8 Februari 1983, ada seorang laki-laki nih yang buat laporan kalau ini toilet kamar mandinya tuh mampet. Nah pihak apartemen yang dapat laporan itu manggilin tukang ledeng buat nanganin masalah mampet ini nih. Tukang ledengnya datang dicek, dan tukang ledengnya tuh bilang kalau ini nih kayaknya titik sumbatnya bukan dari toilet yang buat laporan, tapi titik sumbatnya itu ada di saluran utama apartemen itu. Akhirnya dicek nih sama tukang ledeng sama ya pengelola apartemennya juga tuh, ngecek ke saluran utama pembuangan. Itu kan tukang ledengnya pakai kayak sarung tangan gitu kan, dia rogoh, dia ambil, ternyata ada rambut, ada tisu, ada pembalut kayak ya wajar gitu, apa yang menyumbat di toilet gitu, masuk akal. Terus masuk lagi dong tangannya, dan pas kedua kalinya nih dia keluarin, itu tukang ledengnya ngeliat kayak ada daging yang udah kecincang-cincang dan ada kayak tulang berulang gitu. Di situ tukangnya juga bingung ya, ini apa? Karena seumur umur dia jadi tukang ledeng, itu nggak pernah nih ada toilet yang tersumbat, tapi yang nyumbat ini daging gitu. Belum pernah. Nah dia agak bingung. Cuman si tukang ledeng sama pengelola apartemen ini mikir kalau mungkin ada orang yang tinggal di apartemen itu buang bekas makanan, kayak abis makan apa dibuang ke toilet gitu kan, ada tuh kan. Dan pas dilihat itu tuh banyak. Akhirnya tukang ledengnya juga yang agak curiga nih, karena dia kan belum pernah nih ngalamin kayak gini. Dia bawalah sedikit daging sama tulangnya, dibawa tuh disimpan sendiri, diumpetin. Nah dari situ dia ke polisi, dia buat laporan kalau kayaknya ada yang mencurigakan gitu di apartemen ini. Dan pas dicek sama pihak kepolisian, bener aja guys, ternyata itu daging dan tulang dari manusia. Berarti kan logikanya ada seseorang yang ngebuang orang di apartemen itu. Dan orang yang ngebuang orang ini, itu ya berarti ada di apartemen itu. Di situ langsung tuh polisi ngelakuin penggeledahan. Dicek tuh satu persatu dari kamar yang ada di apartemen itu. Dicek juga kan pipa-pipa pembuangan yang ada di masing-masing kamar. Tapi pas udah dicek, itu hampir semuanya bersih. Gak ada hal-hal yang mencurigakan. Sampai ada satu kamar yang belum dicek nih. Polisi datang ke kamar itu dan dia ketok nih, tok 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 tok. Gak ada jawaban. Pas dia coba buka, pintunya kekunci. Berarti gak ada orang. Tapi gak lama dari itu, ada si Dennis nih yang jalan bawa koper. Dia kayak abis pergi dari suatu tempat gitulah. Pulang, mungkin pulang kerja gitu kan ya. Jalan tuh. Ternyata itu kamarnya Dennis. Di situ polisi yang ngomong lah kalau di apartemen ini baru aja ditemuin ada potongan-potongan daging dan tulang manusia di saluran pembuangan. Nah, penghuni lain nih di apartemen itu nih yang udah dijelasin kalau ditemukan ada daging dan tulang manusia, itu tuh pada kaget, pada shock gitu kan. Kayak, hah? Demi apa? Gak mungkin. Jadi pada takut gitu, pada panik. Tapi pas Dennis dijelasin kayak gitu sama polisi, jawabannya Dennis beda nih. Dia ngejawab itu kayak, oh my god, wow, what happened? Kayak gitu datar. Lah, terus polisi kayak, bentar, kok
Oke, gitu. Jadi kayak oke lah, mungkin emang kan ada kan orang-orang yang emang susah mengekspresikan diri dia gitu. Jadi mungkin oke lah, oke. Di situ dibukain lah pintu kamarnya sama si Dennis. Pas dibuka pintunya, serem. Wah, udah polisi udah kayak jadi baunya udah kecium. Polisi udah tahu ini bau apa, udah tahu nih kayak bau bangke manusia gitu. Jadi bau busuk. Nah, di situ Dennis langsung tuh dipepetin kan sama polisi. Langsung ditanya tuh, "Kamu taruh mayatnya di mana?" Langsung digituin. Di situ Dennis nunjuk nih ke arah lemari. Dan pas polisi cek nih lemarinya, dia buka, polisi nih lihat kayak ada kantong besar gitu, kantong warna hitam yang besar gitu lah. Dan pas polisi buka nih kantong plastiknya itu tuh ada bagian-bagian tubuh manusia. Ditanya lagi tuh sama polisinya, "Di mana lagi?" gitu. Nah, di situ Dennis nggak mau jawab. Dia bilang kalau dia mau jawab kalau udah di kantor polisi aja. Ya udah, Dennis dibawalah ke kantor polisi. Di situ kan ada tuh polisi yang masih geledah-geledah apartemennya si Dennis. Polisi masuk ngeliat ke dapur, kamar mandi sama kamarnya Dennis, dia kayak geleng-geleng. Di situ dia lemes kayak, oh my god, kayak gitu guys. Karena di situ dia lihat banyak banget ada plastik hitam besar yang kayak di lemari itu tuh banyak banget. Nah, di tanggal 10 Februari 1983 dilakukanlah tuh wawancara. Di situ Dennis ngaku nih kalau dia emang udah ngelakuin hal itu dari dia tinggal di apartemen sebelumnya yang dimana itu 5 tahun lalu. Dia ngaku nih kalau di apartemen yang lama dia udah ngabisin 12 orang laki-laki. Dan di apartemen yang baru dia ini udah menghabisi 3 orang laki-laki. Jadi totalnya ada 15. Dan Dennis juga bilang katanya dia pernah ngelepas ada 7 orang laki-laki. Jadi ada beberapa yang dibebasin sama Dennis, tapi ada yang kabur. Nah, korban-korbannya ini itu kisaran umur 17 tahun sampai 27 tahun. Dennis nih ngaku kalau dia tuh ngelakuin itu karena dia tuh ngerasa kesepian. Jadi emang hasrat membun-bunnya ini itu muncul kalau dia udah ngeliat korbannya. Jadi kalau korbannya udah di depan dia baru kayak ada hasrat gitu lah ya. Jadi sebenarnya nggak ada motif yang gimana-gimana atau dendam atau apa tuh nggak ada. Jadi kayak pengen aja gitu. Lain nih si Dennis. Nah, di tanggal 24 Oktober 1983, Dennis ini didakwa atas 6 pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan. Dan dihadirkan juga tuh ada 1 saksi yang dimana dia tuh korban yang berhasil lolos gitu dari si Dennis ini. Saksinya ini bilang kalau Dennis tuh ngelakuin itu semua dengan keadaan sadar. Sampai akhirnya Dennis dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi setelah 34 tahun si Dennis ini dipenjara, tepatnya pas umurnya Dennis ini berarti 72. Dia akhirnya meninggoy di penjara. Gimana guys menurut kalian? Asli, kalau kalian kesepian, mending kalian jalan-jalan gitu ya. Pergi kemana kayak gitu? Beli cilok kayak, beli some, apa kayak seblak. Jadi cari temen yang normal aja gitu. Kita berteman yang normal-normal aja. Dan kalian juga kalau cari temen tuh hati-hati, apalagi orang-orang baru gitu kan. Jangan mudah percaya, bukan kita seuzon atau gimana kan, demi keselamatan diri kita sendiri. Betul tidak? Segitu aja guys cerita kali ini. Terima kasih banyak yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel kita ya, biar kita juga makin semangat nih ya bikin videonya. Dan biar kalian juga gak ketinggalan nih video-video cerita-cerita mama-mama yang seru-seru. See you the next video. Bye-bye.